Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Ada. Ya. Welcome semua yang baru bergabung, geng, ya kan. Hari ini kita dengan Forever June. Jadi ceritanya Forever June ini ketinggalan, kan lupa gitu. Ya soalnya band-bandnya pecahan dari ini dua orang ini, Bima sama Felix ini udah pernah ngobrol dulu sama band yang lama. Balik dari sini bubar bandnya. tiba-tiba nongol Forever June. Tapi nggak apa-apa sih, gue appreciate. Maksudnya kan gue selalu kalau di sini tuh gue selalu bicaranya masalah karya, ya kan. Ini ada Bima, ada Felix, terus ini ada penyanyinya Sarah. Nah Sarah dulu ngeband nih sama Batas Senja. Nah jadi tapi nggak apa-apa, ini cerita kita kayak gini itu bukan satu yang harus gimana ya, itu tongkrongan namanya. Tongkrongan anak band itu ya kayak gitu. Kalau dua band jadi satu, ada yang kayak gitu tuh. Di band lu kekurangan apa nih? Personil ini sama ini, gabungin aja band kita yuk gitu. Ya kan? Dua band jadi satu, ada yang vokalisnya pindah ke sini. Ya kayak Edan itu aja vokalisnya aja. Itu tongkrongan semua, gonta ganti kan itu. Tapi anak tongkrongan semuanya. Ya kayak gitu. Terus Sar, udah lama gak kelihatan, terus ngeband lagi itu kenapa? Kenapa? Gue gak mau tanya kenapa Forever June, nonton aja di Music Showcase lah kalau itu. Ya. Karena sebelumnya kan gue fokus ke skripsian tuh kan. Oh, jadinya hiatus dulu, berhenti dulu gue ngeband. Hiatus? Berhenti dulu, kayak istirahat dulu gitu kan. Tapi itu masih sempet berkegiatan tuh gambar gue. Beralih ke menggambar. Gue main watercolor pada waktu itu. Oh. Tapi ngebandnya nggak jalan. Setelah gue bubar juga sama Goodbye Jojo. Gara-gara orang-orangnya juga pada gawe di luar kota. Dari situ. Oh ya kerja lah ya. Iya udah pada kerja semua. Dari situ ya udah untuk beneran Goodbye Jojo lah itu. Bener-bener goodbye dia. Udah berarti filosofi forever ini bagus ya, forever selamanya. Harapannya begitu. Amin ya. Oke terus. Udah gitu ya udah abis skripsian itu kegiatannya gambar terus ngebandnya gue hiatusin dulu. Baru ketemu mereka ini. Oh gitu. Gue tuh jujur aja ya, dulu di berapa bulan yang lalu ya, udah lama banget lah, tahun lalu. Gue sempet tanya sama Vino, ini sebelah ya kayaknya. Sebelah ya No ini berubah No. Nah normal lagi nih. Jadi gue tanya tuh, si Sarah itu yang penyanyi cewek itu kemana ya No ya, si Sarah. Gue tanya lu tuh, Sarah nggak tahu kemana, udah pada nggak ngeband lagi ya kata dia kan. Waduh, gue bilang ini gawat ini. Tapi gue seneng loh, maksudnya lu muncul lagi dengan Forever June itu. Apalagi gue paling suka banget itu, If Only itu. Ya. Ih kabelnya goyang-goyang nih No. Kabelnya goyang-goyang nih, hidupnya sebelah. Nah ini udah. Nah tuh, hilang lagi. Nah, nongol lagi ya kan. Itu gue seneng banget Sar. Kalau If Only nih, itu satu album ada berapa tuh isinya itu? Rencana sih ini yang jalan ini udah 7 lagu. Yang jalan? Yang akan rilis nanti juga. Yang akan rilis. Oh jadi itu belum, EP itu belum rilis? Sebenarnya udah. EP udah rilis. Dia kayaknya banyak pikiran kayaknya. EP udah rilis 4. Selanjutnya bakal rilis lagi satu-satu lagu singlenya. Oh gitu, bakal dirilis satu-satu. Mau bikin video klipnya rencananya gitu ya? Iya gitu. Iya loh bagus, sekarang bikin video kan udah enak sih, udah santai gitu, udah sambil jalan, sambil apa gitu kan. Temen-temen yang videografer juga udah gampang lah sebenarnya. Gue tuh banyak nemuin band yang malah ya videografernya pemain bassnya gitu kan. Kayak gue pernah bikin klip sama The Potters tuh, sama Kak Kiki tuh di Jogja. Itu kita bener-bener gak bawa videografer. Jadi yang syutingin gue tuh Abed gitu, syutingin Kiki tuh gue gitu aja tuh. Ntar baru editornya bukan kita, gak ngerti kita. PR editor lah itu ya. Tau-tau udah bawa data yang edit tuh gitu. Ya gitu udah gampang sih. Terus targetnya band ini apa sebenarnya? Ini gue takut nih ya. Gue tuh trauma sebenarnya Sar manggil
Forever June tuh deg-degan tuh ngajakin kalian ngobrol. Jangan-jangan bubar lagi abis ini. Wow. Gue takut banget soalnya ngobrol terakhir sama 2 orang ini nih. Pulang dari sini bubar. Jangan dong, Jangan ya. Iya. Terus apa targetnya band ini sebenarnya? Dia harus jawab tuh dia. Oh, Jangan dia. kita. Jangan kita. Baik. Oke. Silakan. Sarah. Gue ya. Iya dong. Targetnya apa ya? Mungkin banyakin materi sih sebenarnya. Oke. Karena kan target kita kan emang bikin album Oke. gitu kan. Terus materi-materi yang kita buat juga udah banyak. Udah tinggal dimatengin, terus tinggal di record. Ya itu cita-citanya punya album yang bener-bener punyanya Forever June dan Forever June banget gitu. Dan bikin video klip sih. Bikin video klip sekarang, kalau sekarang sih masih EP bentuknya ya. Yap. Bentuknya mini album. Oke, setelah itu selesai mau ngapain? Kalau misalnya corona udah selesai sih ya manggung Dapat lah ya. panggung lah ya. Manggung ya. Iya Manggung lah. itu. Lu tau gak sih, ini gue diskusi dikit nih. Soal kegiatan musisi nih. Kegiatan musisi itu jenuh banget tau, serius aja. Ini buat musisinya sendiri termasuk gue ya maksudnya ya. Kita itu di studio bikin lagu, manggung, Tur. di studio tur, bikin lagu gitu-gitu aja terus sampai tua tuh. Sampai bosen lu ya. Iya tapi orang tuh ngeliatnya kayaknya enak-enak aja gitu ya. Padahal beratnya bukan main ya. Kamu orang nih jalan-jalan. Karena mereka tidak mengerjakan bang. Oh, iya juga ya. Iya. Gue tuh kadang suka kesel gitu. Di studio lu pikir enak begadang sampai pagi. Apa nih nanggung nih isiannya ya kan. Ini mood hilang besok udah hilang juga nih isian nih. Bingung kita udah. Nah, terus gimana Felix kenapa mau gabung sama Forever June? Lu ini ngambil satu paket band lu ini soalnya. Iya. Sebenarnya kita yang ngambil Sarah. Oh gitu bukan- ya? Iya. Oh gitu ya? Iya. Gitu ya? Harusnya lu nanya itu ke gua. Iya. Oh gitu ya? Harusnya abang Oh nanya. oh jadi ini band kalian ini ngambil Sarah gitu. Iya. Nah terus kenapa? Sar, lu itu Sar. Gua ya. Karena gua ngelihat potensi mereka sih. Emang dari dulu gitu kan. Oh gitu. Gue percaya nih orang-orang ini bagus-bagus semua gitu Iya. kan. Bagusnya Terus di mana mereka ini? ya Oh tuh. Kata Felix. wow. Enggak beneran bagus mereka mainnya. Terus Mainnya gue tau Bima juga kan dari zaman gue SMA. Tua banget berarti gue ya. Iya. Lanjut. Jadi udah gitu emang udah tahu lah gue percaya sama mereka. Tapi di band lu sama dengan Sarah ini gimana? Maksudnya nyaman ya? Ya lumayan lah bang. Hah? Cuma Iya lumayan. iya. Soalnya Cuma gak ada lagi lumayan. kan. Gak ada lagi gimana? Bukan begitu lor? Gimana pokoknya misi Bukan, kita. bukan. Misi Misi kita gue belain nih. Ya kan misi kita bubarin band. Seperti yang sebelumnya. Seru ya. Iya. Iya, tahu. Lu udah ngelihat potensi mereka gitu. Maksudnya udah kenal udah lama. Iya. Terus, nah kalau soal karya sendiri, Bima karyanya cocok sama Sarah atau Sarah karyanya cocok sama band ini apa kayak gimana? Kalau soal karya sendiri? Kalau menurut gue sih apa yang ditulis Bima ya materi Bima tuh masih masuk ke gue gitu loh. Jadi masih klop gitu kan. Lagu lu yang mana? Yang silence bang. Oh, silence silence, sama ada yang bahasa Indonesia. Sama ya. Yang bahasa Indonesia yang mana itu? Sama judul. Sama itu ya. Nah itu ya. Gue tahu loh lagu-lagu kalian. Serius. Gue tahu karena gue nonton, gue simak gitu. Gue dengerin, bagus. Tapi If Only tetap jatuh cintanya di situ sih gue. Gue ini jarang loh muji orang. Waduh. Muji karya maksudnya ya, muji karya gitu. Nih bagus nih. Pino kan kadang suka puter. Ini lagu siapa? Bagus lagunya gitu. Nih ada aura-aura. Enggak itu If Only, kita ngomong ke karya If Only ya. Itu ya siapa yang tulis? Sarah. Gue. Lagunya tentang kemesraan, apa? Enggak, itu sebenarnya ketika lo suka sama seorang dan benar-benar lo suka dan cinta sama tuh orang. Kayak gitu, itu garis besarnya. Garis besarnya. Iya. Itu If Only itu ada filmnya, udah nonton belum lo? Apa tuh? Nah lo nonton deh filmnya If Only. Kira-kira ya itu cinta yang begitu besarnya Iya. di film itu sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Lo tonton deh, nangis lo pasti. Apa tuh judulnya itu? If Only. If Only. If Only. Judul filmnya, film bule. Ya. Pokoknya gue nonton film itu tuh sampai
udah nontonnya santai, udah sok tegar gitu kan. Film ini begini. Paling ini ujungnya mati, ini gini. Des, adegan terakhir nangis gua. Nangisnya beneran yang bukan karena itu langsung gitu, nggak sengaja karena gua nggak nebak. Plot twist ya. Iya, nggak nebak banget gua, gila itu. Tapi basically garis besarnya adalah itu cinta yang begitu besarnya yang sama pasangan itu hingganya jadi kejadian kayak gitu. Aku nggak mau bocorin deh. Iya. Tapi kira-kira kayak gitu. Iya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi lagu baru kan. Kayak tadi gue ngobrol sama Bima kan. Oh, Bim begini. Mudah-mudahan jadi rezeki juga tuh Bim buat lu Bim ya kan. If Only itu ada aura-aura boomingnya ya menurut gue ya. Karena lagunya simple, terus kayak gaya nyanyi lu itu kayak mesenin banyak, kayak gue tuh nggak, ya makanya gue nanya, gue nggak ngerti sama lagu ini tapi ada rasa yang dia kasih gitu di lagu ini. Karena itu cerita pribadi gue sendiri. Makanya dalam gitu kan gue bikin. Dia mau curhat, dia mau Gue curhat. sebenarnya mau nanya itu, cuman kan nggak enak Iya, kan. pelan-pelan aja Bang. Pelan-pelan kayak gue nanya dia kemarin, gue putusan. Iya, waduh. Hari ini giliran Sarah. Gue cuma mau nanya itu ya. Iya. Apa? Kemarin tuh apa? Sepotong rahasia ya. Sepotong Sepotong rahasia. rahasia. Nah kalau sekarang If Only gitu. Iya. Segitu gedenya Tasar cintanya Sar. Sampai dapat lagu dong. Sampai dapat lagu ya. Tapi memang kayak gitu sih. Lagu yang paling enak, yang paling apa ya, berasa itu memang yang sesuai sama relate maksudnya relate sama kehidupan kita gitu. Walaupun kita bukan dari cerita kita, tapi kita tuh selalu bikin karya yang beneran bisa relate sebetulnya gitu. Jangan mengada-ada cinta halu gitu. Malah aneh orang dengerinnya gitu. Ini kayak gimana sih, ini cinta yang kayak gimana yang dia mau sampein gitu. Itu cinta yang semana yang mau sampein. Cinta banget sama gue. Cinta banget ya. Putusnya kenapa sih? Ada yang tahu gak sih? Waduh. Ini masalahnya kita ngorek nggak pernah berhasil, Bang. Coba dikorek di sini, Bang. Tapi orangnya ada di Lampung ya? Enggak di sini. Oh, udah gak di sini. Nggak di Oh, sini. udah aman dong berarti Iya, ya nggak kan? apa-apa. Aman. Aman lah. Aman lah. Gua aja kemarin yang di Lampung nggak apa-apa dikorek-korek ya. Iya, enggak, maksud gue penasaran sama lagu ini gitu. Mudah-mudahan nih dari cerita lo, maksudnya itu jadi alasan buat orang jadi paham gitu lagu itu. Biar kepo, orang-orang biar kepo sama nih lagu gitu maksud gue. Gue nih gitu Sar. Jadi bedanya tuh Bim, Felix udah tahu gue tuh. Gue kalau ngobrol di podcast itu gue lagi nggak promosiin lagu, tapi gue lagi ciptain why orang mau nyimak lagu itu, mau dengerin lagu itu. Memang ada yang sarkas gitu, gue hantam lagunya, padahal gue suka tuh sama lagu itu. Tapi ini gue langsung strike nih, gue suka sama lagu ini. Gue tuh nggak rela kalau lagu ini nggak ngangkat dari gitu tuh. Harus ngangkat itu. Apa deg-degan gitu gue denger lagu ini nih. Iya, kalau gue tahu, kalau mungkin kalau lagi ide bagus kali Sar kalau ada versi bahasa Indonesianya Sar. Waktu itu pernah ada yang nyoba kayaknya. Iya nggak sih? Ada yang pernah nyoba itu kayak nyanyiin pakai bahasa Indonesia. Iya maksudnya agak aneh ya. Enggak, maksudnya dibentuknya kata-katanya jangan terjemahan ya. Iya. Jangan terjemahan dari lagu itu. Betul. Kocak lah jadinya ya kan. Ya, Kayak intinya lah ya. Welcome to the jungle, selamat datang di hutan ya kan. Padahal yang dimaksud Iya. Welcome to the jungle adalah hutan yang dalam artian majas ya gitu kan. Ya, betul. Nah gitu ya, jangan terjemahan, artinya dituangin betul-betul jadi orang bisa paham. Ya kan? 6 tahun, 7 tahun pacaran dulu. Enggak, kayak gak nyampe segitu deh. Gak nyampe, Enggak. 5 ya. Pasnya aja, 4,5 lah pasnya. Ditawar. 475 lah. Putusan, terus dia pergi keluar kota gitu, udah dia ninggalin lo gitu aja gitu. Iya udah. Udah. Gitu aja. Sebenarnya Nggak pakai alasan. Sebenarnya gimana? Nah ini sebenarnya nih. Ini nih. Sip Bang. Lanjut Sar. sebenarnya tuh gak ada status malah. Oh, iya. Malah gak ada status itu, makanya gue cinta banget gitu kan. Oke. Lu nggak pernah, dia nggak pernah ngungkapin, lu nggak pernah ngungkapin. Gue juga gak pernah minta gitu kan. Iya. Gue gak pernah minta status. Jadi ya udah jalan aja gitu.
Tapi lo berdua tuh sama-sama cinta lah. Lo bisa ngerasain yang dia rasain, dia ngerasain Iya, apa yang lo rasain gitu. Akhirnya kalian jalan bareng Yes. gitu. Anak muda. Cuman kayaknya setelah gue pikir-pikir kayaknya hubungan kita ini nggak bakal berjalan dengan baik gitu kan. Kenapa? Beda agama? Nggak tahu sih, gue juga complicated sebenarnya. Complicated? Iya. Cuman ya udah, gue cinta sama lo, gue sayang sama lo kayak gitu, udah. Udah. Tapi bukan karena beda ini kan? Bukan. Beda ya? Bukan. Atau beda pandangan politik mungkin? Lo pilih Jokowi, dia pilih Prabowo, mungkin enggak kan? Ada loh. Ada yang ribut gara-gara itu, ada loh. Hebat gak? ya. Kenapa ribut berantem nih? Gue pikir masalahnya apa gitu. Dia ini milih Jokowi, gue milih Prabowo, yang satunya milih Prabowo. Aduh, gue bilang parah nih. Perbedaan pandangan politik ternyata bisa memecah rumah tangga gitu. Teorinya gitu tuh. Jadi udah gitu aja, nggak ada sampai detik ini nggak ada penjelasan kalian Nggak ada, complicated karena kan hubungannya. Complicated, udahlah gitu, udah ya udah. Karena kan nggak harus memiliki kan. Oh, kata-kata terakhir apa yang dia keluarkan berarti ketika Cinta itu kalian nggak bisa harus memiliki gitu loh. gitu. Iya. Dia ngomong kayak gitu. Enggak, kalau- itu menurut gue, itu gue. Enggak, ini dia ngomong. Lu inget gak kata-kata terakhir yang dia keluarin pada saat lu pisah terakhir? Apa ya, nggak tahu, gue lupa. Nggak ingat gua. Nggak Wah, ada. ini mah cintanya belum besar ini berarti. Hampir ini belum. Nggak Atau kata-kata lu yang lu keluarin ke dia pada saat lu pisah sama dia. Ya udah, kata gue kan cinta itu nggak harus memiliki, udah. Oh, dulu ngomong kayak Iya, gitu. iya. Ke dia? Iya. Serius? Gila ya. Emang berhati besar. Kok tajem Ya ya? udah gitu kan. Karena gue males sama hal-hal yang complicated kayak gitu. Lu tahu itu complicated, kenapa lu jalan dari awal? Ya karena gimana dong, udah kadung gue jalan. Gimana dong? Complicatednya tuh di tengah-tengah berarti ya. Iya. Baru ngerasain secomplicated itu begitu jalan gitu ya. Iya. Lu pikir bisa Bisa ini berjalan bisa dengan lah. bisa Iya, iya. berjalan dengan baik nih, gue pikirkan. Ternyata tidak. Tapi gue suka sama lo. Gimana dong? Gitu ya. Gua. Susah ya. Terus gimana? Nah, gue mau tanya tanggapan. Ini gue dari luar nih. Menurut lo, if only kayak gimana if only? Kita bahas satu karya ini aja dulu deh. Buat saya sih bagus ya. Pas pertama dia kasih denger materinya, oh bagus nih langsung. Dan langsung nempel di kuping Kuping saya. ya kan? Itu aja langsung pertama, yaudah langsung aja gitu. If only. Terus lo gak tanya-tanya lu gimana sih? Enggak kepo gitu. Udah tahu juga lah, nggak jauh-jauh kan sih dari laki-laki. Karena dia kalau nulis lagu pasti sesuai ini pengalaman pribadi dia gitu. Sarah ini orangnya. Lu paling di band tuh, nah lu kan udah kenal lama nih sama anak-anak nih. Lu paling temen lu ngobrol tuh di band tuh siapa? Wis, aduh. Orangnya nggak di sini sih. Tuh Adi. kan, ya kan. Oh, yang ngojek tadi. Adi. Gila lu di parah lu di asli, gila. Ada Oh, orang kita mau podcast lu malah ngojek. Jangan kejar dunia terus. Iya. Ngejar dunia. Pikirin band dong di, gila lu. Ya kan dia malah ngojek nganterin Sarah. parah. Adi kocak sih anak itu. Easy going gue ngeliat dia tuh. Iya, betul. Easy going, selalu gak ribet Ya. gitu kan. Di gini, oh iya gitu kan. Sampai gak punya pendirian ya kan. Ngojek tuh sampai parah. Nggak, jadi gini geng, tadi Sarah dianterin sama Gojek itu pakai kacamata. Mirip banget sama si Adi. Iya, kita kira Adi. Terus gue tanya itu siapa tuh? Sarah. Terus Felix bilang, tuh Adi ngapain? Duh, mohon maaf ya dia. Canda di. Adi ngapain? Gue bilang, parah Adi. Gue bilang, gue lanjutin tuh. Parah, di turun di. Ngapain lu gitu. Terus Felix bikin karya gak? Enggak, saya Enggak, dia. numpang tenar. Tim hore deh. Saya numpang tenar di sini. Yang berkarya itu Adi, Sarah, Bima bikin lirik. Iya sih. Saya hore-hore aja lah. Jadi clue-nya gini teman-teman ya. Clue-nya itu band itu umurnya bakal panjang kalau karya produktivitasnya tinggi. Gitu sebetulnya. Kenapa band banyak bubar gitu, nggak eksistensi. Orangnya ada tapi bandnya nggak ada gitu. Ya itu faktornya karena itu. Faktor paling besarnya adalah dia tidak berkarya lagi, tidak bikin karya lagi. Cuman udah
eksistensinya dia masih ada nih, tapi karyanya udah nggak ada, lama-lama akan kegulung tuh. Tapi selama dia bikin karya mau itu ngangkat atau enggak, orang akan appreciate terus. Orang appreciate, dan orang itu tidak bakal bilang, oh dia mah udah nggak main musik lagi. Ya kayak yang gue rasain waktu pas sama Sarah ini. Sarah udah nggak, Vino bilang udah nggak main musik lagi gitu. Dan itu gue iyain, Sar. Oh gitu. Jadi kalau seandainya ada karya yang ditinggalin waktu itu kan, enggak, itu masih ada lagunya gitu. Harusnya ini masih ada lagunya, itu nggak apa namanya, nggak, belum jalan promo aja kali itu, belum jalan keliling aja tuh kemana-mana kali. Kayak gitu sih sebetulnya. Sejauh ini prepare materi itu udah berapa banyak sih, Sar? 7 baru, 7 itu. 7. 7. Lebih dong. Lebih kalau materi. Nah gini, yang gue mau di- tanya nih. Kalian tuh dalam proses penciptaan karya itu kayak gimana? Maksudnya harus dipikirin, kan ada tuh yang dipikirin banget gitu. Ada yang, gue punya temen Dodi Kangen Band namanya ya kan. Itu dia tuh kalau bikin karya itu udah kayak lagi berak aja bisa tuh bikin lagu tuh. Gitu, bikin nulis Encer dan banget ya otak. iya maksudnya dia segampang itu bikin lagu. Kalau kalian kayak gimana? Meeting dulu, apa kebanyakan? Ada juga band yang kebanyakan meeting nggak ada lagunya, nggak jadi. Kalau kita tuh yang paling banyak ngedrop lagu tuh Bima dan Sarah. Mereka ya kalau kita kan ada grup WhatsApp gitu. Mereka rekam, di drop di Oh, grup di itu. situ. Nanti ya si manajer, oh oke nih, baru kita kulik rame-rame ketemuan gitu, kita kulik. Kalau yang misalkan kira-kira nggak cocok nih, langsung di ini sih, kayaknya kurang deh ini. Iya, Nanti bikin lagi, di drop lagi di situ, baru ketemuan kulik lagi gitu. Tapi begitu bilang nggak cocok ini gitu, baper nggak sih? Saya yang paling sering ditolak dan biasa aja sih Mas. Iya, Ya kan Gue hal juga biasa. pernah kok ditolak. Iya. Enggak. Kurang gitu kan. Ya nggak apa-apa. Anda ini Nggak maksudnya apa-apa. ditolak apa ini? Waduh, diserempet lagi teman-teman. Multi tafsir ya. Anda ini, dia ngomong ditolak tuh semangat banget masalahnya. Masalahnya ya kan? kayaknya beda konteks bang ya. Gue pernah kok ditolak kata dia kan. Kok dia ngegas ya kan? Oh. Lagunya maksudnya materinya kan ya. Iya, betul dong. Iya, iya. Kalau kayak gitu sebenarnya, nah itu biasa aja ya, kalian nggak baper kan? Enggak. Ada loh band yang satu dia langsung berasa kayaknya gue nggak berbakat banget bikin lagu, jelek banget bikin lagu, ada yang kayak gitu. Nggak lama keluar dari band, atau dia nggak ngerasa band ini nggak cocok sama gue gitu. Langsung yang kayak gitu tuh. Oh, iya. Nggak, akhirnya nggak nemu titik. Ini akhirnya tuh, orang itu nggak punya band tuh pasti tuh, karena dia ngerasa selalu yang kayak gimana gitu. Nah udah jadi susah dong. Kalau kalian enggak ya? Jangan sampai sih Enggak sebenarnya. Kayak gue di The Potters aja kayak gitu loh. Maksudnya kalau gue bikin lagu nggak cocok tuh sama Kiki, enggak yang ini enggak, ya udah gitu, nggak apa-apa bikin lagi. Ya itu tadi tugas kita itu ya kayak gitu kan, berkarya, masuk ini nggak dinyanyiin ya nggak apa-apa. Jadi stokis aja, siapa tahu berguna buat orang lain gitu kan. Ada yang cocok sama si ini jadi jualan lagu, nah gitu. Tanggapan kalian dengan jualan lagu itu kayak gimana sih? Ada nggak teman kalian yang nggak pede atau dia ngerasa hopeless gitu, jual lagunya? Ada yang nawarin ke kalian nggak, nyanyi lagu gue dong gitu? Ada nggak? Gue ada sih satu teman. Iya. Dia musisi juga? Dia ya solo gitu dia, mainnya solo gitu kan. Terus apa yang lu yang udah, tapi lagunya lo nyanyiin? Enggak, dia cuman kayak gue bikin lagu nih udah gue share di Spotify, lagu udah gue upload di Spotify kayak gitu. Terus minta tanggapan lo dong kayak gitu. Paling. Kalau gue tuh kan paling nggak suka tuh sama musisi-musisi yang tiba-tiba DM gue terus bang jual lagu dong gitu, atau titip jual dong kemana, ke siapa, atau bang coba nyanyiin dong lagunya buat The Potters, cocok apa enggak gitu. Itu gue bilang, lu ini musisi juga bukan gitu? Musisi juga bang. Gue bilang, lu nggak percaya diri apa lu sampai kayak gini gitu kan. Kita di dalam itu aja. Jadi proses gini nih, kalau kayak kebutuhan, beda case ya sama The Potters misalkan gitu ya. Kebutuhan The Potters itu kita tuh bakal nyanyiin lagu orang kalau diminta sama produser gitu sebenarnya.
Jadi ada kepentingan itu. Jadi bukan karena berangkatnya dari kita juga gitu. Dan itu sangat kecil sekali kemungkinannya gitu. Karena apa? Karena di dalam band itu kita tuh udah bikin karya juga. Dan di dalam band itu bikin karya aja udah yang kayak gitu. Ini gak cocok, ini cocok, ini yang kayak gitu tuh. Di dalam aja tuh pertempuran tuh udah begitu. Udah pemilahan lagu tuh udah yang ketat banget. Apalagi mau nyadur lagi dari orang gitu. Bukannya gak suka sama karya orang gitu. Suka gitu. Tapi belum tentu cocok sebenarnya gitu. Apalagi udah banyak sih yang kirim-kirim ke gua gitu. Gua tadinya berpikir positive thinking dulu nih. Coba deh siapa tahu cocok nih dengerin. Waduh gitu dengerin nggak cocok gitu. Gua gimana bang? Bagus nggak lagunya? Nah pertanyaannya kayak gitu. Lagunya bagus tapi nggak cocok. Gue bilang gitu. Sebenarnya kayak gitu kali ya, cari kecocokan sama band itu susah kali ya. Karena band itu kan emang harus otentik kan. Karakter ya. Karakter. Forever June termasuk yang gue lihat punya karakter yang kuat loh. Karakter yang kuat bandnya. Maksudnya tadinya gue berpikir kayak itu kayak bakal kayak Batas Senja, bakal kayak Goodbye Jojo-nya lo, bakal tapi enggak ini. Gue dengerin karya yang kalian main itu enggak. Rasa-rasa indie-nya itu masih ada gitu. Tapi memang karakter bikin lirik lagunya tuh kayak gitu ya. Iya. Banyak kan bahasa Inggris ya. Kebanyakan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Lama di luar. Luar mana nih? Gaya banget. Luar gardu. Lu banyak nongkrong di gardu. Main gaple. Gaya. Terus Bim, Lex lu sama cewek lu yang kemarin gimana? Waduh. Yang mana nih? Yang Soalnya dia putus lagi loh mas. Yang sepotong rahasia itu katanya balikan lagi. Enggak, udah putus. Enggak Dia dong. punya pacar baru, putus lagi taunya. Ini di podcast lagi. Pas terus ya momennya ya. Kenapa sih? Nggak, soalnya dia nggak jujur aja dia paling playboy kan. Oh iya, Playboy kan. Oh iya. saya playboy sekali. Tapi ada yang lebih playboy dari saya, cuma diem-diem aja. Jangan ditunjuk dong bang. Tapi gue jarang loh ngeliat dia jalan sama cewek. Karena mainnya rapi. Mainnya rapi. Lu main di Oyo ya mainnya? Main di belakang. Iya. Parah gitu kan. Bima tuh gitu. Kalau dia hangout. Iya tipenya gitu kan, tuh hangout. gitu. Publish lah di. Publish. Jadi ini cewek gua udah putusan, gua nggak punya cewek, enak deh ya. Kalau ini lebih bahaya dong ini berarti. Iya, harus pinter-pinter lah. Ngerapihinnya gitu ya, Bim ya. Ya lanjut tadi pertanyaannya gimana? Kalau Adi gimana? Adi udah laku nggak sih dia tuh? Bisa Sarah yang jawab ya. Sar, gimana Sar? Adi? Lo bukannya Adi barusan jadian dia. Nggak tahu deh gue juga. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Sedih gitu sih ngomongnya. Iya. Tai banget kata dia. Oh gua tahu. Iya kan? Jangan-jangan Iya. kalau takutnya the next kayaknya Iya. sih. Gimana tapi Bang? kali ini lu harus maksudnya gini harus ada statement kali ini gitu dong. Jangan nggak ada statement. Apa jangan memang karakter lu yang ngelihat cowok itu kayak gimana ke gua, oke, dia suka sama gua, it's okay gitu. Dan gua nggak perlu lu bilang suka sama gua tahu lu suka sama gua gitu. Oke, kita jalan. Emang karakter lu kayak gitu atau kayak gimana? Gitu, enggak. Maksudnya nggak semudah itu dong. Nggak, maksudnya kan butuh waktu juga, Sar. Maksudnya nih misal ini kita contoh aja ya, contoh. Bukan Adi orangnya ya, tapi kalau Adi Ini kan contoh aja. ini dia, contoh di Adi jalan sama lu Iya. terus kemana-mana dekat lama-lama Adi care sama lu lama-lama yang kayak gimana terus lu bisa ini contoh loh. Oke. Contoh. Oke. Kok Bima gitu banget. Lanjut Bang. Seru banget. Ya kan, terus lama-lama kayak gitu. Akhirnya lu tuh bisa nangkep nih, bisa menilai nih, oh sebenarnya Adi ini suka sama gue atau enggak gitu. Yeah. Tipe lu itu kayak gitu atau enggak? Emang lu butuh statement. Gue nggak, mana gue tahu dia lu suka sama gue apa enggak gitu kan? Ya kan lu mau perhatian ngasih gue coklat tiap hari juga gue nggak ngerti karena lu nggak pernah ngomong gitu. Tipe lu tuh kayak gimana? Enggak, kalau gue sih awalannya tuh yang penting tuh cocok dulu di ngobrol tuh kan. Kalau misalnya ngobrol udah nyambung, Oke. baru bisa gue katakan gue tuh tertarik sama lo gitu kan. Oh. Kalau misalnya dari obrolan aja udah nggak nyambung, nggak relate, banyak nggak relate, blacklist sama gue.
Blacklist langsung. Bukan blacklist sih, nggak mungkin bukan lo gitu. Oh iya. Tapi Adi masuk kriteria gitu ya. Nope. Masa sih? Sorry di. Sorry to say. Apa-apa Adi but lagi nope. ngojek. Iya, Adi lagi ngojek. Oh, Tapi iya. kita teman dekat, teman baik gitu. Oh berarti iya maksud gue ini yang sering ngobrol sama lu. Kayak gue di band itu yang sering ngobrol sama gue deket sama personil band, tapi yang paling dekat sama gue tuh Kiki gitu. Nah di General juga gitu tuh. Nah kalau di General tuh ini agak unik. Itu semua anak-anak deketnya sama gue. Sama deketnya sama gue. Sesama mereka itu kadang suka nggak deket gitu. Agak-agak kebalik. Udah kayak ini gue udah kayak ibu-ibu kalau di General tuh. Iya. Tapi lu serius, Sar? Adi nih? Contoh loh. Oh, contoh. Oh, iya. Jangan gitulah. Enggak, maksudnya yang paling deket di band itu Adi. Lu Kayak nganggap gitu. Felix lu Lu berarti. nganggap Felix, gue dan Bima. Mostly kan. Oh, mostly. Oh, Oke. Mostly. Oh, iya. Nah, sejauh lu mengenal mereka nih udah gue lihat kan hampir setahun ya, hampir setahun kalian ngeband ya, 6 bulanan ya. 6 bulan. 6 bulan ya, setengah tahun ya. Habis bubar band itu kan. Ya? Waduh, iya. Kok tajem ya katanya. Iya. Runcing banget ini kata dia kan. Terus gimana menurut lo kalau si Bima? Kalau Bima, Dari 6 bulan lu kenal ini selama ngeband. menurut gue sih orangnya profesional sih. Profesional. Oke. Terus itu dia tuh cepat beradaptasi gitu kan. Cepat Nggak beradaptasi. kaku-kaku banget gitu loh, orangnya nggak saklek banget gitu. Iya. Ya udah gitu. Gitu. Itu a little bit arrogant sih menurut gue. Oh. Sorry ya, Bim. Enggak apa-apa. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Kan ada spesifiknya kan dalam hal apa? Apa ya? Kalau di band gue tuh yang kelihatan arogan tuh Kiki. Yang terlihat Sebenarnya arogan. nggak apa-apa. Ini arogannya arogan positif Iya, karena iya, betul. Karena dia emang jago gitu kan. Iya. Nah, ya udah. Sombong gitu kan ya. Dalam hal Gitu aja, sombong. menentukan arah musik gitu ya. Dalam hal itu. Dalam hal ability dia, kemampuan dia gitu kan. Oh, gitu. Ya udah gitu, tapi itu arogan positif sih. Iya, menurut iya, gue. iya. Nggak apa-apa. Tapi nentuin karakter band itu kita bilang gue spesifikin lagi lah ya ke arah musik misalkan gitu ya, ability kemampuan lu dalam hal bermusik gitu ya. Nah, menentukan karakter band tuh bisa jadi color lo sebetulnya gitu. Awalnya gue tuh kayak dulu ini gue cerita di General nih. Ini mudah-mudahan jadi apa namanya jadi pondasi kalian biar bisa ngelihat ini lebih positif gitu maksudnya semua personal bandnya. Jadi gue awalnya tuh ngelihat dalam hal bermusik tuh yang menonjol tuh Bayu tuh pemain keyboard gue gitu. Oh dia yang awalnya kita ngelihatnya ini orang kenapa sih gitu kan. Awalnya gitu tuh. Tapi lama kelamaan kita rubah itu jadi hal yang positif dan ternyata jadi positif banget. Karena Bayu bilang harus ada yang tentuin ini mau kemana gitu kan. Ini barometernya mau kemana, segmentasinya mau kemana harus ada yang tentuin gitu nggak? Kita ini kan kalau karya kan bebas lah. Ini kan kita ngomongin racikannya nih kan, racikan itu harus yang ke situ tuh. Kalau masalah colornya banyak keyboard ya kan gue main keyboard ya kan. Kalau gue ini gitaris ya pasti colornya gitar nih gitu. Sebenarnya gitu tuh yang dimaksud. Kalau colornya misalkan itu yang ngebentuk ability tadi yang ngebentuknya si Felix tuh pasti jadinya gitu tuh. Ada beat yang dia kasih, ada yang karena dia sesuai sama itunya gitu, ability dan Kemampuan penentuan. dia. Nah gitu sebenarnya Sarah juga gitu sebetulnya. Kalau misalkan leadingnya ada di Sarah dalam hal ability bermusik, ya udah yang keren itu kalau sudah sama-sama mahamin itu nih. Nah gitu, yang paling bener nih ini saran buat Sarah sama Felix dan Adi, kejar Bima, kejar ability-nya dia gitu. Hingganya nih gila Forever John pasti. Gua yakin pasti dia jadi band yang nggak tahu lagi gue udah kayak apa gitu. Bubar. Jadi bukan frekuensi yang harus ditabrak menurut gue sih atau kayak gimana gitu. Nah, kejar ability itu paling nggak bukan kita nggak bicara kemampuan bermusiknya ya tapi pemikirannya gitu. Menurut gue sesuai porsi-porsi masing-masing aja sih, sesuai job desk masing-masing aja itu, jangan sampai ketinggalan gitu. Yes, that's the point gitu. Akhirnya kalau tahu taste yang dia mau gitu, nanti Felix bisa kasih something yang
Nah ini nih Lex gitu tuh. Jadi dia bukan yang lu gini Lex, nggak gitu. Tapi gue tahu nih lu mau kemana nih. Gini kan, tang gitu kan. Iya itu nah gitu. Nah di band itu skala yang udah bener-bener matang dalam hal mengaransemen musik tuh begitu. Tetep gitu. Pemain keyboard udah siap, pemain gitar udah bakal ngasih beat, bakal ngasih main bass, main drum bakal ngasih beat yang kayak gimana. Nah tinggal ngomongin yang bikin dance gimana kalau kita bikin musik yang arahnya dance 80-an. Wow, karena udah sama-sama tes-tesnya udah dapet lah, saling mengenali apa yang dia dengerin gitu. Nah gue tuh gitu tuh. Gue tuh dengerin apa yang Kiki dengerin. Gitu. Nah Kiki dengerin apa yang gue dengerin tuh. Dengerin doang. Dengerin aja. Tapi dari situ kita tahu. Jadi kita ngeracik pola pikir kita, mindsetnya kita. Terus Felix kayak gimana? Kalau Felix, menurut gua, kalau Felix ini ya kocak sih menurut gua. Kekanak-kanakan. Enggak, dia menghibur kok orangnya, beneran Iya, menghibur. gue tim hore doang gue di sini. Iya, nggak apa-apa. Cuman orangnya tuh enak buat diajak sharing. Oke. Enak aja sering. Ya, baik itu di ranah musik ataupun di luar, Hmm. ya oke lah. Dia enak diajak ngobrol kayak gitu kan. Sharing yang sering lo lakukan ke Felix apa? Yang sering dibicarakan? Soal kerjaan. Soal kerjaan. Kerjaan apa nih? Karena kan gue fresh graduate kan ya. Iya. Ya banyak gue minta saran-saran gitu dari dia karena dia lebih berpengalaman gitu kan. Berpengalaman. Iyalah, iya. Pengalaman Dikit pekerjaan. ya. Iya, pengalaman pekerjaan. Jadi ya banyak ngobrol gitu kan sama dia. Iya. Tuh. Terus apalagi ya? Hmm. Dia nih orangnya sama juga profesional. Terus dia juga nggak kaku juga. Sama semua. Dong. Sama ya. Sama Jangan sih. gitu lah. Udah gitu aja dah. Ya udah, makasih. Nah ini yang terakhir nih, orangnya gak ada nih. Enak banget nih, ini empuk nih. Empuk nih, orangnya gak ada soalnya. Lepas aja gimana. Jangan dilawan ya. Lepas aja dia Aduh, gimana. Adi. Orangnya gak ada kan, mumpung. Apa nih Adi? Lagi ngojek orangnya. Yang pasti pekerja keras ya. Dia. Apa ya kalau Adi orangnya dia tuh baik banget sama gua. Oh, Kalau misalnya gue minta jemput dia tuh langsung greng gitu Oke. kan tanpa berpikir. oke. Terus itu Ke lu gak ya? Ke dia doang Dia ya? baiknya sama Sarah doang kan. Sama gue enggak. terus Adi juga orangnya kalau dibilangin tuh nggak baperan gitu loh orangnya. Iya. Bener-bener yang terima masukan dan saran dari Iya. tiap orang tuh orangnya juga nurut juga dia. Nurut. Sopan juga dia. Iya. Kayak gitu. Attitude-nya bagus ya. Bagus. Bagus attitude-nya. Baik. Dia orang mereka juga bagus sih sebenarnya. Tapi gak baik sama lu. Iya, itu bedanya. Itu bedanya. Adi baik banget sama gua. Itu yang benar kayak gitu. Iya, kelihatan sih. Tapi nggak baik. Maksudnya ini ya sama Sarah doang sih ya kayaknya Iya. kelihatannya gitu ya. Mungkin karena Sarah cewek kali ya. Iya, ada perlakuan khusus emang. Iya. Canda ya di. Terus kita balik deh Felix lu ngeliat Sarah gimana? Sarah itu orangnya fun ya. Dia tuh gampang ketawa orangnya. Kadang kita nggak lucu aja dia bisa ketawa. Oh sampai receh banget. receh Ya, gitu. Receh. Iya. Terus Bener dia sih. tuh ini ya. Kalau kita sempat beberapa kali kan kita dapat panggung gitu ya. Orangnya tuh bisa membawa suasana lah. Gitu. Berkarakter. Ya, di panggung. Di Gitu, panggung. oke. Terus produktif. Sangat produktif. Dan gue kadang kan jadi ini apa? Kalau konsultasi masalah fashion kalau buat manggung sama Sarah. Oh, oke. Gitu. Sarah baik banget sama gua. Sama gua doang. Oh iya gitu ya. Iya. Iya. Gitu kalau Sarah. Gua ini kok agak kisah yang membingungkan. Cinta segi 10. Kisah yang membingungkan Iya. ini jadinya. Oh Sarah baik banget sama lo. Iya, sama gua. Oke. Baik aja. Iya. Baik aja lah. Oke. Sesuai porsi aja. Sebagai seorang pemain bass ya. Iya, gitu. Iya.
Lu nganggap dia sebagai rekan kerja di band atau family, keluarga? Family. Family ya. Gue jujur nganggep ini itu ya the other family sih buat gue semuanya. Nggak cuma Sarah ya. Karena karena dari Sarah, dari Bima, dari Adi tuh gue bisa dapat tempat kayak di tempat lain gue nggak bisa curhat ini gitu. Gue nggak bisa ngomongin ini, tapi di sini tuh gue bisa gitu hahaha. Di sini bisa. Jadi Sweet. malah lu jadi lebih dewasa di band ini gitu ya. Betul. Iya. Terus Bima gimana? Bima ini orangnya arogan. Enggak ada. Dia arogannya tuh cuman di bibir saja sih. Hatinya enggak. Dia humble, orangnya humble. Iya. Mau makan apa abis ini? Makasih. Toprak Romo. Bisa kali. Tapi dia agak kurusan ya kayaknya ya Bima ya. Kayak waktu pas terakhir lu datang ke sini tuh Bim, badan lu kayaknya gede banget. Itu pakai masih baju hitam. rajin olahraga, Bang. Sekarang dia rajinnya yang lain, Bang. Oh yo. Yuk lanjut. Gak usah menyimpang. Enggak. Ya, produktif juga. Terus orangnya itu sangat penuh dengan ide-ide menarik ya dalam berkarya gitu. Iya. Gitu. Sedikit idealis, tapi sedikit ya, tapi bisa menerima saran dan masukan dari orang lah gitu. Dewasa juga. Sangat dewasa. Gue tengahin lah, idealisme itu penting. Tapi benar, tapi garisnya itu memang harus tetap bisa nerima saran. Ada orang yang kuat banget megang idealismenya, enggaknya lupa sama karyanya gitu. Kita harus kita duduk bareng di sini karena merjuangin karya lo, bukan merjuangin idealisme lo gitu. Itu Bim, itu jadi PR lo juga tuh ya kan saat. Tapi gue rasa lo udah bisa terbuka lah, lebih dewasa lah gitu. Bima dewasa orangnya. Adi gimana? Kalau Adi tuh cemburu nggak lo sama Adi? Enggak. Gue bersikap dewasa juga. Gue membiarkan Adi bahagia lah, karena Adi berhak bahagia. Adi tuh orangnya menjunjung tinggi kesopan santunan ya. Iya. Bahkan adik gue tuh dipanggil, dia salim gini, Mas, gitu. Mas, cium tangan. Itu jauh lebih muda dari dia. Iya. Mungkin adik gue tua mukanya. Adi tuh sangat sopan, terus ya easy going, alias ya udah hayu aja gitu. Hayu aja, jadi diajak orang hayu aja sih. Good attitude lah intinya. Sangat bagus attitude. Satu lagi rajin sholat. Oh ya tuh diingetin Sarah. Adi rajin sholat. Adi sholat Sanjaya namanya. Rajin sholat Adi ya, itu Jadi bagus. rajin banget dia. Iya. Oh, patuh lah intinya Patuh. dia tuh ya. Iya. Taat gitu. Patuh dan taat. Keren ya. Menyenangkan Adi itu. Suka ngejokes juga. Nggak lucu tapi. Enggak lucu kok. Tapi di band ini yang agamanya Islam cuman Adi. Lu Gue Islam. oh Islam. Oh, dua Islam, dua Kristen gitu ya. Iya. Sama ya. Tapi Bima Balance jarang ya. ke gereja. Parah. Gue juga. Gitu maksud. Gue juga. Lu Bim gimana Bim? Lu Sarah gimana Sarah? Sarah sih yang paling menonjol sebenarnya pinter. Oke. Orangnya pinter, terlihat dari... Kemarin kuliah jurusan Ilmu komunikasi. komunikasi di Sama kayak dia. di Di Unila. Unila ya. Dari lirik-liriknya, lagu-lagu yang dia tulisan pinter berarti kan. Itu sih yang paling menonjol menurut saya. Terus baik juga, saya pelatihan pasti di Baik. makanan. Iya. Oh. Di makanan. Pinter masak lagi. Makanannya, Tapi sebenarnya makanannya buat siapa? Buat Adi sebenarnya. Cuma dia sampulnya Karena lu tahu itu buat Adi makanya lu adisin gitu ya. Sebenarnya inget sama Adi. ya Adi kan? lah. Agak banyak dikit lah biar gak curiga. Iya. Ya kan? Gitu. mau nangis loh dia bang, mau nangis. Kasihan we Adi terus gitu kan. Iya. Jangan Adi terus lah, gantian. Ya nanti Adi Sarah dulu. Iya. Sarah dulu Sarah. Ya itu sih paling. Bawa makanan. Pinter sih pasti, ya. pinter. Nggak Pinter. kaku gitu Nggak ya. kaku. Nggak kaku Aman. ya. Oke, terus Felix gimana? Sangat on time. Oke, good. Oh, iya. Dari kami semua dia yang paling on time. Benar-benar. Good, disiplin. Dia paling on time dia. Dan salah satu teman curhat saya juga, saya paling dekat sama dia kan. Tapi sikap on time lu jangan pernah hilang ya di band terutama gitu. Karena band itu, anak band tuh udah image-nya udah ngaret udah. Siapapun orangnya gitu. Siapapun orangnya. Iya benar. Tapi selalu ada di band itu satu orang yang bener-bener On time. appreciate soal waktu gitu.
Dan dia hebatnya dia ini nih orang ini, dia tahu nih teman dia hobinya ngaret gitu. Dan dia nggak ketularan sama itu gitu. Itu keren sih sebenarnya. Keren maksudnya. Ini orang tahu gue tukang ngaret tapi dia selalu datang tepat waktu. Sekali-sekali lu telat kayak gitu. Nggak bisa karena bisa, memang Bang. udah dia Habit dari habit dan dulu. sikap ya kalau gua rasa sih gitu. Jangan pernah berubah Lex yang kayak gitu. Karena lu bisa jadi barometer teman-teman, jadi contoh gitu. Felix tuh selama bertahun-tahun udah tahu kita brengsek semua kayak gini masih aja di on time gitu. Dan itu jadi apresiasi banget itu buat paling nggak buat teman-teman di band gitu. Yang kerennya gini Lex. Kalau begitu ada acara nih. Nah, sikap lu itu penting gitu. Tetep lu udah nongol duluan di venue. Itu paling nggak bikin panitia tenang gitu. Nah kan gitu. Nah, tinggal belajar ngeles aja nanti kalau ditanya-tanya orang ya kan lu belain teman-teman lu tuh gitu kan. Si anjing nih kemana lagi. Ketir. OTW. Udah jalan kok. Udah jalan. Baru ke kamar mandi. Ini kabel apa langsung dia kan tanya-tanya gitu kan. Bahasa tinggal belajar ngeles aja. Iya. Belain kawan-kawan lu. Iyalah. Gila kalian nih parah. Pasang badan dia. Pasang badan. Orang tadi tau nggak? Datang Bima nih Sar ya. Bima sama Felix tep gitu. Datang duduk santai. Felix bilang, "Kak, bentar ya itu Bima lagi beli rokok. Ini Sarah bentar lagi datang." Gitu dia langsung kayak gitu. Luar Biasa biasa. aja. Udah kali. Dia langsung kayak klarifikasi gitu ya. Gue bilang gue santai. Nih begitu gue ngeliat Bima gue langsung tanya perform jam berapa gitu kan. Jadi biar bisa perkiraan waktunya biar bagus. Dan nah ini persoalan waktu di ranah profesional. Nah itu yang gue bilang udah masuk ke ranah profesional yang betul-betul indie tapi kita masuk ke ranah profesional karena berhubungan sama orang banyak tuh. Mau gak mau yang tukang ngaret tuh harus ngikut disiplin. Beruntungnya contohnya udah ada gitu. Beruntungnya gitu. Terus Adi gimana? Jangan ketawa. Felix udah kelar belum? Ada yang Udah mau dong. sampai? Udah cukup Udah lah. ya. Adi. Adi ini nggak punya pendirian. Iya aja suruh ini Nah, iya itu makanya mas. kata gua. Ini Adi iya mas gitu kayak dia ini apa sih sebenarnya? Tapi dia baik hati dia. Di gue mau ke rumah, oh iya mas mau minum apa mas? Baik hati dia. Dan agak ngaret ya. Kalau dia. Tapi Karena nggak jemput apa. Sarah kali. Oh ya bisa. Dia selalu berduaan mulu. Saya juga heran. Ngapain kemana dulu gitu. Jangan ke Oyo. Mana lo itu mah. Gila ya ini. Tapi gini ini kenapa sih gue bahas ini bukan maksudnya bukan lagi dicomblangin atau kayak gimana enggak ya Sar. Lu tahu Harapan Jaya kan. Nah band lu yang lama juga kayak gitu. Ada sampel nih Mr. and Mrs. Ada cerita abang lu Bagas sama Feby ya kan. Nah ini penting. Maksud gue band itu akan berantakan ketika kalau lagi jatuh cinta nih misal ya. Ini gue gak ngomong real ya. Misalnya lu sama Adi pacaran. Misal. Jangan baper ya. Misalnya Jangan gitu. ketawa dong. Nah itu band itu akan indah banget. Ketika kalian tuh baik-baik aja. Iya. Tapi band itu akan horor banget ketika kalian lagi ada masalah. Iya dong pasti kalau itu. Gitu. Disitulah dituntut kedewasaan. Gue pernah, jadi gini, gue pernah ngeband. Gue punya band tuh tahun 2004. Gue bikin project band. Nah di dalam band gue itu ada vokalis cewek. Vokalisnya 3 waktu itu. 2 cewek, 1 cowok. Nah kita bikin groove. Kayak gitu kita main, tang. Pesan gue tuh cuma 1 di band. Jangan ada yang pacaran ya gitu. Kalau sampai ketahuan sama gue ada yang pacaran, gue keluar dari band ini kata gue. Oh iya mas, aman itu kata mereka, teng gitu. Karena gini, gue berkaca diri, bukannya nggak boleh ya, karena kita waktu itu masih muda-muda banget, muda-muda banget. Umur berapa ya? Masih 22 kalau nggak salah, 21, 22 gitu. Gue tuh sadar diri nih, ini yang tua-tua aja belum bisa dewasa nyikapin kayak gini, gimana yang kita bocil-bocil kayak gini nih. Jalan, deng bener. Pemain bass sama vokalis pacaran, main bass waktu itu. Gue tahu, gue langsung keluar ada itu juga dari band. Itu semua baik-baik aja sesuai yang gue bilang tadi, semuanya baik-baik aja, fun-fun aja. Wah manggung fun, nggak lama. Gue tuh cuma ngitung doang nih. Dar bubar, gitu. Bubarnya simpel, udah ketahuan. Berantem. Pas latihan, pemain bass nggak datang.
ya kan. Datang pun diem-dieman, suasana jadi horor, jadi kayak gimana gitu. Nah itu, kalau toh pun nanti, maksud gue gini, kalau sudah ngebina band solid tuh, kalau toh pun nanti ujungnya pacaran, Sarah sama Adi misal ya, kalau toh pun nanti gitu. Ketawa. Ya bener-bener harus dewasa kayak gitu nyikapinnya. Lu jangan mikirin lu, karena lu harus pikirin Felix, pikirin Bima gitu. Nah tantangan yang kedua untuk band dengan vokalis cewek, nilai eksistensinya itu bisa diukur, Sar. Misal nih, lu menikah. Nah gitu. Nah laki lu belum tentu setuju, walaupun laki lu Adi. Misal. Misal. Belum tentu gitu. Kan bicara passion kan. Kalau Adi passionate di musik. Tapi rasa cemburu dia tinggi, sama aja. Nggak bisa juga gitu. Udahlah kamu gak usah nyanyi di ini lah gitu. Misalkan gitu, misal. Tapi sebenarnya gue juga nggak yang menjunjung tinggi apa ya, partner band gue tuh bakal, misalnya gue deket sama partner band gue bakal gue jadi pacar tuh, gue nggak pernah mau gue kayak gitu. Karena dulu gue juga punya mantan gue juga anak band, mantan gue drummer dan sering ngajakin gue. Emang drummer terus dia nih bang. Demennya gitu. Mantan gue juga drummer dulu. Jadi band dia tuh sering mau ngajakin gue collab, gitu kan. Gue nggak pernah mau gitu kan. Ya udah urusin aja proyekan elu, gue ngurusin proyekan gue, kayak gitu. Nggak akan pernah mau gue. Takutnya ada gimana gitu ya, suasana jadi berubah. Pasti nggak enak. Iya. Nggak nyaman gue juga. Apalagi begini gitu kan, nggak mungkin banget. Ya ampun ditolak secara halus gitu. Gue frontal. terlalu all out di sini. Pikirin. Itu Adi, kalau hatinya dibuka, keker Sar, keker kuat, Berotot semua. kuat sudah nahan, udah terlatih ya kan. Ya gitu, ada satu produktivitas, satu pada saat dia menikah, yang kedua saat dia hamil. Nah itu tuh, hamil tuh. Ya, hamil, yang terakhir pada saat dia punya anak. Eksistensinya bisa diukur, beda sama laki, Sar. Laki itu mau dia kayak gimana sampai tua ubanan juga, kelihatan bad boy-nya banget itu kelihatan gitu, karena memang dia nunjukin eksistensi dia gitu, dia nggak ada yang mau berubah dari situ gitu. Itu biasanya kayak gitu tuh. Nah itu jadi tantangan ke depan. Nah maksud gua solusi yang pertama adalah tingkatin lagi produktivitasnya. Kalau hari ini kalian 100% sudah ngeluarin kemampuan, tambah effortnya jadi 1000% gitu. Karena inget, Anda sudah tahu disiplin, Anda berbaca dengan waktu. Nah tularin itu ke teman-teman gitu. Ya kan, kita tambah effort kita. Kalau seandainya Sarah ada terjadi apa-apa nih, itu solusinya gitu kan. Maksudnya gini, kalau kita punya daya ukur, kita bakal ngangkat di 2 tahun lagi misalkan gitu. Oh nggak bisa, tahun depan harus ngangkat ya kan. Effortnya tambah gitu. Iya kalau lakinya Adi. Kalau lakinya pengusaha gimana ya kan? Iya kalau ketemu kan nggak tahu jodoh Sar, nggak tahu jodoh. Ya kan contohnya udah banyak kayak Geisha Momo keluar dari band gitu. Yang beruntung tuh Tantri, karena lakinya anak band juga kan. Lakinya anak band juga, jadi dia walaupun hamil-hamil udah hamil gede udah mau lahiran baru dia cuti. Lagi hamil aja manggung, cuek. Abis lahiran ngejob lagi gitu kan, manggung lagi. Nah passion kan, siapa lakinya juga pusing pasti kan. Aduh udah bini gue emang passionnya di situ gitu, jadi nggak bisa dihalangin. Ya gue berharap gini loh, gue mau ngomongin kayak gini nih, ini kayaknya kejauhan ya, tapi gue ngelihat band ini nih bagus gitu. Band ini bagus, gue nggak rela band ini bubar. Nah gitu. Iya. Gue namanya aja serius, forever. Ya. Jangan sampai goodbye June ya. Apalagi keluar dari sini bubar bandnya. Iya, sudah dong, flashback. Gitu, gue nggak mau. Gue justru pengen band ini tuh eksis Bim, sebetulnya Bim. Karena gue lihat secara attitude, personality kalian tuh udah bagus banget. Bima dengan konsentrasi di musikalitas. Felix dengan kedisiplinannya, si Adi dengan kebaik hatiannya dia gitu.
Sarah dengan fokus di karyanya, maksudnya ya runcingnya di situ tuh, runcingnya di karyanya gitu, paling runcing di situ gitu. Dan itu jadi kombinasi yang bagus gitu buat sebuah band menurut gua. Kalau kayak main musik, kemampuan bermusik itu bisa dikejar, Sar. Jago enggak, jago itu modal lu harus, jadi harus jago ya Bang, ya iyalah harus jago. Jago itu modal lu, jadi bukan bridgingnya lu ya, lu modal lu jago gitu. Jadi kalau ngerasa kurang kayak gimana, latihan. Kalau kayak penyanyi agak beda nih, case-nya beda. Jangan pernah berharap Sarah ini jadi kayak Raisa atau kayak gimana gitu. Justru kuatin banget karakternya dia gitu. Nah gitu yang harus dipahamin ya. Jangan buta sama, oh ini kalau Sarah bisa nyanyi kayak gini, tai. Jangan kayak gitu. Kuatin karakternya dia gitu. Kasih karya, ngebusnya di situ tuh. Nah, kalau udah saling mengenal, gue yakin bandnya awet gitu saat maksudnya. Gue harus ngomong kayak gini karena gue nggak rela kalian bubar. Gitu. Lama loh, jadi gue tuh seneng mantau kalian tuh di Instagram, di platform, dengerin lagu kalian enak-enak gitu. Mudah-mudahan jalan terus lah bandnya ya. Amin ya. Amin. Terus apalagi nih, hope lah gitu. Apa sih harapan Forever June ke depannya apa nih? Dari Felix lah, Felix. Harapannya ya, pertama itu nggak bubar aja dulu. Gitu ya. Pertama jangan bubar, jangan cepet-cepet lah. Ya. Harus kuat, harus tangguh. Jangan sampai lah. Harus tangguh. Kita kan. Gue nggak rela kalian bubar. Apalagi nih saya, secara personal kan saya ini baru terjun di dunia band gini. Kalau Bima, Adi, Sarah kan udah pernah ada beberapa band. Ya harapannya sih harus kuat menghadapi industri musik yang semakin semakin ketat gitu. Iya gitu. Semakin kreatif sebetulnya gitu sih gue lihat. Kita gitu harus semakin kreatif. Long last lah gitu. Long last. Semakin ada solidaritas gitu. Oke, Sarah gimana Sarah? Kalau dari gue sih jangan kendor sih berkaryanya. Iya. Terus itu apa ya, kejar terus cita-cita kita kan, mau apa sih, mau bikin album tuh, ya udah kita fokusnya ke situ. Iya. Dan harus terrealisasi, jangan sampai enggak kayak gitu. Yang deket itu dulu ya album, gas yang dekat di itu situ. terus, itu dulu maksud gua. Nggak usah muluk-muluk ngomong ini aja dulu nih gitu ya. Karena langkah yang besar kan dimulai dari Iya betul, gue setuju sama itu. Daripada diem nunggu kebanyakan meeting nggak ngapa-ngapain ya kan. Oke, di situ aja Sar. Nggak ada yang lain nih. Ini direkam loh. Saya tahu nanti buka file lagi. Iya. Nggak ada, itu aja cukup. Cukup ya. Terima kasih. Takut kata dia. Lu Bim gimana Bim? Ya produktif lah, bergerak terus karena dengan bergerak kita sehat. Iya benar. Olahraga bukan. Filosofis ya. Bal-balan ya. Bal-balan. Iyalah, pesan gue satu nih buat teman-teman semua, selain kalian nggak boleh bubar ya kan, kalian banyak observasi, riset, hingganya karya kalian gue pengennya sih ini udah punya karakter musiknya, udah punya karakter, bandnya, personality-nya punya karakter. Nah, gue berharap karya-karya kalian tuh bisa jadi relate terus sama kehidupan yang ada gitu, ya kan. Kalau original soundtrack hidup orang lah gitu, ya kan. Saat gue lagi pengen mau menasehati diri gue gitu, Forever June ada nih lagunya nih gitu kan, nah, gitu. Aduh, ada lo Forever June, ada lo lagu yang gitu, yang ketika kita drop mental dan lain-lain, saat kita dengerin lagu itu kita jadi ngebus gitu, jadi imun boosternya gitu, nasihatin diri, nasihatin apa gitu, ada di situ. Ketika kita patah hati, ketika kita jalanin relationship pertemanan gitu-gitu tuh, bener-bener karya-karya tuh bisa terus-terusan, hingganya itu everlasting, maksud gue jadinya kayak gitu tuh. Ada terus ya. By the way anyway, thank you ya. Thank you. Thank you juga. Forever June udah ngobrol, cerita banyak ya. Mudah-mudahan karya kalian bisa relate terus ya di kehidupan orang kebanyakan lah tuh. Masyarakat Lampung suka, PR-nya itu tuh, Lampung dulu suka. Nggak usah muluk-muluk ya kan, baru kita cerita
baru kita cerita skala yang lebih luas. Industri itu simpel kok. Ya kan, kalian tetap berkarya, inget ngebooster terus, ya kan, 100% berubah, gas lagi jadi ratusan persen, mungkin ribuan persen. Karena akan lahir setiap harinya orang yang lebih keren dari kalian, lebih muda, lebih kece, lebih lagi effortnya dari kalian gitu. Akan lahir itu setiap harinya gitu. Nah kalian gak boleh ketinggalan di situ. Oke geng, give applause untuk Forever John.